Sahabat-sahabat channel Aymar, pada kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran kelas 7 semester 1, yaitu bilangan bulat. Ini teruntuk siswa-siswa yang sedang mengikuti daring ya. Pertemuan pertama kita akan membahas topiknya pengertian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, dan membandingkan bilangan bulat. Oke, adik-adik sekalian, coba kita lihat pembagian bilangan bulat melalui peta zona waktu dunia. Dalam gambar kita melihat ada tulisan positif berbentuk angka dari 1 sampai 11 dan negatif dari negatif 1 sampai negatif 11 dan 0. Dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat positif terdiri dari angka 1 sampai angka tak terhingga besarnya. Kalau di gambar cuma ada sampai 11, sebenarnya bisa lebih. Positif 1, positif 2, positif 3. Sedangkan bilangan bulat negatif ke kiri, negatif 1, negatif 2 sampai tak terhingga banyaknya. Dan bilangan 0 itu termasuk juga pada bilangan bulat. Terkadang bilangan bulat positif bisa juga disebut dengan bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat dan 0 disebut dengan bilangan cacah. Oke adik-adik, kita masuk topik selanjutnya, yaitu membandingkan bilangan bulat. Kita lihat 4 contoh berikut. Pertama, 12 lebih besar dari negatif 27. Yang kedua, 578 lebih besar dari 467. Yang ketiga, 4536 lebih besar dari 546. Yang keempat, negatif 467 lebih besar dari negatif 578. Contoh pertama yaitu 12 lebih besar daripada negatif 27. Walaupun angka pada bilangan bulat positif lebih kecil, angka itu tidak mempengaruhi nilainya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya bilangan bulat positif selalu lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Contoh yang kedua, walaupun digitnya sama, tapi bisa kita lihat angka di depan bilangan tersebut. Semakin besar angkanya, maka nilainya juga semakin besar. Contoh ketiga, jumlah digit pada bilangan tersebut. Jika jumlah digitnya semakin banyak, maka nilainya juga semakin besar. Contoh keempat, bilangan bulat negatif, sama-sama bilangan bulat negatif. Walaupun angkanya lebih kecil pada bilangan bulat negatif, maka nilainya juga semakin besar. Bisa dilihat dari contoh berikut. Oke adik-adik, kita langsung masuk pada latihan. Latihannya terdapat 5 soal dan bisa kita selesaikan dengan membandingkan bilangan bulat. Soal pertama bisa kita melihat contoh nomor 3. Soal nomor 2 bisa kita lihat contoh nomor 2. Soal ketiga
bisa kita lihat contoh nomor 4. Soal nomor 4 bisa kita lihat contoh nomor 3. Sedangkan soal nomor 5 bisa kita lihat contoh nomor 2, tapi kita hanya melihat bagian belakang bilangannya saja. Angkanya semakin besar, maka nilainya juga semakin besar. Jika semakin kecil, maka dia juga semakin kecil. Oke adik-adik, gimana? Kita masuk kepada pertemuan kedua ya. Materinya operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ya. Materi pertama, operasi penjumlahan bilangan bulat. Sebelum kita masuk kepada operasi penjumlahan bilangan bulat, kita baca dulu soal cerita berikut ini. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Kalau secara langsung mungkin adik-adik bisa menjawab, tapi kita akan mengulas kenapa bisa kita mendapatkan hasil yang dipikirkan oleh adik-adik. Kita belajar di sini menggunakan garis bilangan bilangan bulat positif. Pertama, Mia memiliki 3 boneka. Selanjutnya, dia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Jadi, pertama kita buat garis 3 boneka, dilanjutkan dengan 4 boneka. Dari gambar bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya 3 boneka ditambah 4 boneka sama dengan 7 boneka. Atau bisa juga kita buat 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 7 boneka. Adik-adik, dalam operasi soal cerita, kata ditambahkan, mendapatkan, dijumlahkan, dibelikan, dan lain-lain merupakan operasi penjumlahan. Jadi kalau kita bertemu dengan kata-kata yang disebutkan tadi, berarti itu ditambahkan semuanya. Dan operasi penjumlahan pada garis bilangan mengarah ke kanan, terus ke kanan, terus ke kanan jika operasi itu mengacu pada kata ditambahkan, mendapatkan, dijumlahkan, dan dibelikan. Dan operasi matematika menggunakan simbol positif atau ditambah. Tetap semangat ya adik-adik. Lawan dari penjumlahan adalah pengurangan. Jadi topik kita operasi pengurangan bilangan bulat. Kita masuk contoh soal. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Mungkin sebagian dari adik udah mengetahui berapa jawabannya. Akan tetapi kita sekarang membahasnya pada garis bilangan. Kita lihat dulu. Nia mempunyai 6 pasang sepatu. Kita buat garis lurus di garis bilangan. 6 pasang dari 0 sampai ke 6. Selanjutnya ada kata memberikan. Berarti hilang 2 pasang. Jadi kita mengarah ke kiri. Sehingga jika kita telah kembali dari 0 sampai panah terakhir dari 2 itu ada angka ke angka 4. Oke, jadi 6 pasang dikurang 2 pasang sama dengan 4 pasang. Sehingga 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 4 pasang. Oke adik-adik, kata dikurangkan, memberikan, dihilangkan, dijual, dan lain-lain, masih banyak kata-kata yang lainnya ya, merupakan operasi pengurangan. Operasi pengurangan dalam garis bilangan mengarah ke kiri. Dalam operasi matematika,
operasi pengurangan diberikan simbol negatif atau kurang. Selalu semangat ya adik-adik. Kita masuk topik selanjutnya yaitu selisih bilangan bulat. Selisih antara dua bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan. Jarak kedua bilangan. Misalnya, selisih antara 1 dengan 5 adalah, kita lihat garis bilangan, dan kita buat garis dari 1 sampai ke 5. Kita hitung jaraknya. 2, 3, 4, 5. Ada 4 angka. Jadi selisihnya adalah 4 satuan. Selisih antara min 2 dengan 3 adalah, kita lihat, dari kita buat garis bilangan min 2 sampai ke angka 3. Kita hitung, min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi, selisih antara min 2 dengan 3 adalah 5 satuan. Kita lanjutkan ya adik-adik. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif atau A ditambah B sama dengan B tambah A. Sebagai contoh, 4 tambah 5 sama dengan 5 tambah 4. Hasilnya sama, yaitu 9. Ada pertanyaan, apakah sifat komutatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Jawabannya tidak, karena 4 dikurang 5 tidak sama dengan 5 kurang 4. Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? 4 kurang 5 berapa? Dan 5 kurang 4? Sifat kedua yaitu asosiatif. A tambah B dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung A tambah C. Sebagai contoh, 4 ditambah buka kurung 5 tambah 6 tutup kurung sama dengan buka kurung 4 tambah 5 tutup kurung tambah 6. Hasilnya sama, yaitu 14. Jadi, sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan, sama seperti sifat komutatif. Untuk memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ayo kita berlatih adik-adik. Ada dua jenis soal. Pertama soal pilihan ganda, yang kedua soal uraian. Tapi kakak hanya membahas tentang soal pilihan ganda ya. Untuk soal uraian coba sendiri, dan jika terkendala kirim saja ke email kakak atau tanya ke guru yang lainnya. Soal pertama, caranya kita tambahkan dulu 692 ditambah 207. Hasilnya kita cari keempat option A sampai ke D. Nanti bisa yang paling mendekati yang mana. Sedangkan soal nomor 2, angka 9245 kita susun. Yang pertama kita susun dari yang terbesar, 9542. Untuk yang bilangan kedua kita susun dari yang terkecil, 2459. Bilangan pertama dikurang bilangan kedua, kita cari hasilnya, ada di salah satu option. Oke adik-adik, kita bertemu lagi di Emar Channel dengan pembelajaran bilangan bulat pertemuan ketiga ya, di mana materinya operasi perkalian bilangan bulat dan sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan bulat. Dalam memahami operasi perkalian bilangan bulat, saya akan menggunakan beberapa contoh. Salah satunya pertama, suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Coba kita perhatikan gambar, bahwasanya lantai pertama ada tingginya 6 meter, lantai kedua tingginya 6 meter, lantai ketiga tingginya 6 meter, lantai keempat tingginya 6 meter, dan lantai 5 tingginya 6 meter. Nah, adik-adik, cara menjawabnya kita buat dulu garis bilangan.
Saya mengambil bilangan bulat positif dan 0. Di mana lantai pertama kita buat garis bilangan dari 0 sampai 6. Sedangkan lantai kedua dari 6 sampai ke 12. Lantai ketiga dari 12 ke 18. Lantai keempat dari 18 ke 24. Lantai kelima dari 24 sampai ke 30. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya lantai pertama tambah lantai kedua tambah lantai ketiga tambah lantai keempat dan tambah lantai kelima itu sama saja kita menambahkan 6 meter tambah 6 meter tambah 6 meter tambah 6 meter tambah 6 meter. Dan kalau kita balikan kepada operasi perkalian itu ada 5 kali 6 meter, hasilnya 30 atau 30 meter. Jadi tinggi gedung tersebut tanpa atap adalah 30 meter. Ini merupakan konsep perkalian bilangan bulat yang sudah dimodifikasi ya. Nah, ini contoh soalnya. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00, suhu di sana adalah 10 derajat Celcius. Tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Cara menjawabnya kita harus memahami dulu. Pertama, setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Itu sama saja artinya bilangan bergeser ke kiri sebesar 2. Sedangkan jam atau pukul dari 18.00 sampai 24.00 artinya berapa jam banyaknya. Coba kita lihat. 18.00 ke 19.00 itu 1 jam. 19.00 sampai 20.00 itu 2 jam. 20.00 sampai 21.00 itu 3 jam. 21.00 sampai 22.00 itu artinya 4 jam. 22.00 sampai 23.00 artinya 5 jam. Dan 23.00 sampai 24.00 artinya 6 jam. Jadi ada 6 jam intervalnya ya. Kita buat garis bilangan di mana suhu awalnya adalah 10 derajat Celcius. Di garis bilangan kita buat angka 10 saja ya, biar lebih mudah. 1 jam pertama turun menjadi 8. 2 jam kemudian menjadi 6. 3 jam kemudian menjadi 4. 4 jam kemudian menjadi 2. 5 jam kemudian menjadi 0. 6 jam kemudian menjadi negatif 2 atau min 2. Nah, adik-adik, jika ditanya berapakah suhu yang turun dari pukul 18.00 sampai 24.00, jawabannya adalah negatif 12 derajat Celcius. Sedangkan berapakah suhunya ketika pukul 24.00 adalah negatif 2 derajat Celcius. Kita next ya adik-adik, sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Hasilnya sama-sama 20. Kedua, sifat asosiatif. Di mana buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A dikali buka kurung B kali C tutup kurung. Contoh soal. Buka kurung 2 kali 3 tutup kurung kali 4 itu sama saja 2 dikali buka kurung 3 kali 4 tutup kurung. Hasilnya sama-sama yaitu 24. Sifat ketiga adalah distributif, di mana A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama saja artinya buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Sedangkan untuk operasi pengurangannya A dikali
buka kurung B dikurang C tutup kurung sama saja buka kurung A dikali B tutup kurung dikurang buka kurung A dikali C tutup kurung. Contoh, 3 dikali buka kurung 4 ditambah 5 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 dikali 4 tutup kurung ditambah 3 dikali 5 tutup kurung, hasilnya sama-sama 27. Nah adik-adik, ini harus adik ingat ya. Positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif atau negatif dikali positif hasilnya negatif. Sedangkan negatif dikali negatif hasilnya positif. Agar kita lebih memahami konsep perkalian bilangan bulat, kita akan membahas beberapa soal. Yang pertama soal pilihan ganda, yang kedua soal uraian. Soal pilihan ganda nomor 1, suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Banyak bahan bakar yang tersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah A. 15,25 liter, B. 16,25 liter, C. 24,75 liter, D. 29,75 liter. Cara menjawabnya adik-adik, yang diketahui soal tank mobil terisi penuh sebanyak 45 liter. Untuk 100 km dibutuhkan minyak 8,5 liter. Kalau untuk 300 km berarti kita kalikan dengan 3 ya. Dan 50 km lagi setengah dari 8,5 liter. Jadi 350 km menghabiskan minyak. Jadi bahan bakar yang tersisa adalah 45 liter dikurang sama dengan untuk soal-soal selanjutnya, soal pilihan ganda nomor 2 itu kita mengacu pada 1 tahun memiliki 52 minggu. Tinggal kita kalikan ya adik-adik, 52 dikali 6.000 eksemplar. Soal uraian itu bisa ya, 4 kali 6 berapa, nolnya ada berapa, negatif kali positif berapa. Gimana kabarnya adik-adik? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Tetap semangat ya. Kita bertemu lagi di Aymar Channel dengan materi bilangan bulat pertemuan keempat, di mana subtopik materinya adalah faktor bilangan bulat, yang kedua bilangan prima, yang ketiga pembagian bilangan bulat, yang keempat urutan operasi bilangan bulat. Kita masuk materi pertama ya adik-adik, faktor bilangan bulat. Coba kita pahami soal di bawah ini. Jika kita memiliki angka 6, bilangan apa yang ada di pikiran kita? Jika 6 adalah hasil kali 2 buah bilangan. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 6. Yang kita pikirkan angkanya yang dikali berarti 1 dikali 6 sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6 atau 3 dikali 2 sama dengan 6. Karena berlaku sifat
komutatif. Jadi 1, 2, 3, dan 6 adalah faktor dari 6. Jika menurut definisi secara ilmiah, diketahui A dan B adalah bilangan bulat, A disebut faktor dari B, dan jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N, dengan N adalah bilangan bulat. Ayo kita berpikir kritis ya adik-adik. Apakah bilangan bulat negatif bisa termasuk pada faktor? Seperti contoh, min 1, min 2, min 3, dan min 6 termasuk faktor dari angka 6? Jawabannya ya. Oke adik-adik, kita masuk kepada materi kedua, yaitu bilangan prima. Di mana bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Example atau contohnya 3. 3 memiliki faktor cuman 1 dan dirinya sendiri, tidak ada bisa membagi lagi. Nah, coba kita selidiki bilangan 1 sampai 30 manakah yang termasuk bilangan prima. 2, 3, 4, 5, 6 ada faktornya ya. 2, 3, 1, 6. Jadi tidak termasuk bilangan prima. 7, 8 tidak termasuk karena 2 kali 4. 9 tidak termasuk karena 3 kali 3. 10 tidak masuk karena 2 kali 5 dan banyak lagi. Next, materi ketiga pembagian bilangan bulat. Kita masuk dengan soal cerita. Bu Fitri ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberikan kue ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Jawabannya, pertama, Bu Fitri memiliki 12 kue. Ingin diberikan kepada tetangganya sebanyak 6 tetangga. Kita buat dulu garis bilangan. Kita mulai di garis bilangan angka 12 ya adik-adik, karena Bu Fitri memiliki 12 kue. Kita ambil konsepnya 6 tetangga, berarti 6 ke kiri satuan. Dilanjutkan 6 lagi ke kiri satuan sampai angka 0. Bisa kita tulis menjadi 12 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi konsep pembagian itu mengacu pada konsep pengurangan. 12 dikurang 6 sebanyak 2 kali sampai 0. Jadi hasil 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kesimpulannya, kalau konsep pembagian adalah kita ambil contoh lain, 27 dibagi 9. Jadi kita kurangkan 27 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9. Hasilnya 0. Jadi berapa kali 9-nya? Ada 3 kali. Jadi 27 bagi 9 hasilnya 3. Kita masuk materi keempat ya adik-adik. Urutan operasi bilangan bulat. Kalau ditanya operasi matematika sangatlah banyak. Akan tetapi pada bilangan bulat kita hanya mempelajari tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh soal. Contoh soal pertama, buka kurung, 6 ditambah 2, tutup kurung, kali 4. Contoh soal kedua, negatif 4 ditambah 3 pangkat 2. Soal nomor 3, 2 ditambah 3 dikali 4. Soal nomor 4, 48 dibagi 2 dikali 3. Soal nomor 5, 24 dikali 2 dibagi 8. Soal nomor 6, 3 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4. Soal nomor 7,
3 ditambah buka kurung 4 dibagi 2 pangkat 2 tutup kurung kurang 5 kali 4. Soal nomor pertama adik-adik berarti kita selesaikan dalam kurung. Soal nomor 2 pangkatnya kita selesaikan. Soal nomor 3 kali kita dahulukan. Soal nomor 4 sama kali. Nomor 5 kali. Nomor 6 kali. Nomor 7 coba adik-adik pikirkan. Jadi kesimpulannya kurung pangkat kabataku kali bagi tambah kurang.